Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua yang sedang melakukan sesuatu di sana. Rupanya, Joshua sedang membangkitkan Death Knight yang telah dia dapatkan saat berada di kastil Rebecca sebelumnya. Joshua memanggil zombie Tuk Asma karena dia ingin monster itu melakukan sesuatu untuknya. Tentu saja monster tersebut akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Joshua langsung saja ke intinya. Dia menceritakan bahwa Joshua telah mengirim rekan-rekannya ke keluarga Pontir yang ada di wilayah Canyon. Joshua meminta agar monster tersebut pergi ke sana dan membantu mereka. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan keesokan harinya. Pertarungan Master Duel kembali berlanjut di kota Reinhardt. Nampak dinding batu yang diciptakan oleh petarung di sana menjadi hancur karena terkena serangan dari lawannya. Seorang petarung dengan kekuatan sihir dihadapi olehnya di arena pertarungan. Dia mengeluarkan skill yang disebut dengan Bonfire. Pria satunya yang juga merupakan seorang mage, dia juga tidak mau kalah. Pria tersebut membuat dinding penghalang untuk melindungi dari skill api. Akan tetapi, skill dari mage kerajaan Terra, sang magician bernama Astello, telah memenuhi arena pertarungan. Para penonton kemudian memberi dukungan kepada perwakilan Magic Tower agar pertarungan semakin seru di sana. Iselin mengakui kehebatan kedua orang mage itu dan level mereka berada di atas Iselin. Joshua kemudian tiba di sana dan mengatakan kalau Iselin juga bisa menjadi lebih kuat dari mereka dengan mudah. Setelah perang saudara yang terjadi di Kekaisaran, demi membuat tenang keluarga bangsawan, Kaisar memberi perintah untuk menghancurkan semua sisa dari kerajaan Magic Terra. Sampai saat itu, karena semua orang menganggap kalau dia ingin menyatukan seluruh benua, mereka melaksanakan perintahnya dan membakar semuanya. Itulah sejarah menghilangnya magician tingkat tinggi Astello bersamaan dengan kerajaan Terra. Skill api yang sangat luar biasa itu ternyata mampu ditahan dengan mudah oleh perwakilan dari Magic Tower. Sungguh Astello merasa terkejut. Bagaimana bisa pria itu masih mampu bertahan tanpa ada terluka? Pria itu kemudian memperkenalkan skill pertahanannya yang disebut dengan dinding angin. Astello kemudian mempersiapkan skillnya lagi dan berkata, "Kau tidak akan bisa menangkis seluruh seranganku dengan spell seperti itu," ucapnya. Astello dengan cepat menembakkan bola-bola apinya lagi ke arah musuh. Joshua terkejut setelah mengetahui skill dari dinding angin itu. Pria yang diselimuti oleh angin, dia menjadi angin itu sendiri. Dia menciptakan banyak legenda dirinya di benua Igran. Astello benar-benar tidak percaya serangan ultimate-nya sama sekali tidak bisa melukai musuhnya. Serangan dari perwakilan Magic Tower itu nampak mampu memukul mundur Astello dari arena. Dia bukanlah orang biasa, melainkan seorang mage tingkat tinggi yang mencari pengkhianat Magic Tower. Dialah yang bernama Theta. Setelah gagal menahan serangan dari Theta dan terlempar keluar arena, maka dari itu Astello pun dinyatakan kalah. Para juri mengakui kehebatan Theta dan dia pun memperoleh gelar Master of Magic. Iselin benar-benar tidak menyangka bagaimana bisa kekuatan sihir dari Astello tidak mampu menembus dinding angin milik Lord Theta. Iselin mengingatkan kepada Joshua agar dia berhati-hati saat melawan Lord Theta nantinya. Karena menurut informasi, Astello setidaknya berada pada level 6 kelas Magic. Oleh karena itu, kemungkinan Lord Theta bisa jadi berada di atasnya. Joshua menanggapinya dengan santai. Dia bahkan mengaku senang jika nanti berhadapan dengan seorang mage kelas 6 Master. Wasit kemudian mengumumkan bahwa Master Duel akan segera dilanjutkan. Dalam sekejap arena pun kembali normal dengan skill sihir. Pada pertarungan berikutnya adalah giliran Pangeran Uravis yang akan berhadapan dengan wakil dari guild mercenary, yaitu Aiden Exler.
Orang-orang bersorak gembira dan tidak sabar menyaksikan pertarungan dari kedua orang yang luar biasa kuat tersebut. Uravis sudah siap dengan pedang yang diselimuti api di tangannya. Begitu pula dengan Aiden yang sudah bersiap untuk bertarung. Tanpa berlama-lama, Aiden langsung bergerak dengan cepat menyerang Uravis. Uravis mampu menahan serangan dari Aiden dengan pedangnya. Nampak tubuh Uravis merasakan getaran setelah menahan serangan kuat dari Aiden. Uravis kemudian mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan aura api pada pedangnya itu. Mereka mengira Aiden bertarung dengan tangan kosong, padahal dia memiliki artefak legendaris sebagai senjatanya. Uravis terkejut bagaimana bisa Aiden menghilangkan pedang aura miliknya. Aiden kembali melancarkan pukulannya sambil berkata, "Apakah kau terkejut dengan kemampuanku?" ucap Aiden. Tinju dari Aiden tepat mengenai wajah dari Pangeran Uravis. Uravis terpukul mundur setelah menerima serangan dari Aiden. Nampak wajah Uravis babak belur dan terlihat berantakan. Uravis masih bisa berdiri. Dia memuji Aiden yang ternyata memiliki banyak skill kemampuan dalam menyerang. Sepertinya para knight tidak akan mengerti dengan trik seperti ini. Mercenaris seperti kami tidak hidup dengan kehormatan, melainkan dengan uang, ucap Aiden. Uravis mengeluarkan skill yang disebut dengan Lord Flame Volvus. Dalam sekejap magma muncul dari bawah lantai arena pertarungan. Uravis kemudian mengayunkan pedangnya dan melemparkan magma ke arah Aiden. Dan boom, terjadi ledakan dahsyat di sana. Magma Inferno yang diciptakan oleh Uravis telah memenuhi arena pertarungan. Apakah Aiden akan selamat dari serangan ini? Ucap wasit mengomentari pertarungan mereka. Aiden ternyata masih mampu bertahan walaupun dikelilingi oleh magma gunung berapi. Uravis melanjutkan serangannya dan akan menguji sejauh mana Aiden bisa bertahan darinya. Aiden nampak mengangkat kedua tangannya di sana. Dengan cepat Aiden memukulkan tangannya ke lantai arena. Dalam sekejap, arena menjadi hancur berantakan. Uravis mengira Aiden melakukan ini untuk menghentikan skill dari Uravis. Akan tetapi ternyata tidak. Aiden dengan cepat berlari ke arah Uravis dan siap untuk menyerang. Meski suasana di arena sangat luar biasa panas, namun Aiden masih bisa bertahan bahkan menyerang musuhnya. Pertarungan menjadi semakin seru. Uravis mampu menahan tinju dari Aiden. Uravis kemudian balas menyerang, namun Aiden dengan pergerakan lincah berhasil menghindari serangan tersebut. Aiden kemudian melancarkan tendangan ke arah leher Uravis. Tendangan itu berhasil mengenainya dan menghempaskan Uravis ke arena pertarungan. Saat Uravis sudah tergeletak di arena, Aiden dengan cepat menggunakan skill ultimate-nya dan menyerang dengan teknik yang disebut dengan Aura Fist. Sungguh luar biasa, terjadi ledakan dahsyat lagi di arena pertarungan. Nampak Aiden sudah kelelahan bertarung melawan Uravis. Secara mengejutkan, Uravis masih bisa bertahan. Bahkan serangan yang mengenai tubuhnya kini dilapisi oleh magma gunung berapi. "Hei, apakah itu serangan terakhir yang kau pikirkan?" tanya Uravis. Uravis merasa kecewa dengan skill ultimate dari Aiden. Aiden berhasil menyerang sebanyak 3 kali. Harusnya ada satu pukulan yang sangat kuat. Akan tetapi bagaimana cara dia sehingga masih terlihat baik-baik saja, ucap Aiden di dalam hatinya. Uravis kini tersenyum menikmati pertarungan. Itu adalah kekuatan batu Genesis magma yang ada di dalam tubuh Uravis. Joshua yang berada di tribun penonton merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Kekuatan batu Genesis Bronto saling terhubung dengan milik Uravis yang telah aktif. Uravis mungkin juga sudah menyadari kalau ada orang lain yang memiliki batu Genesis di sekitarnya saat ini. Namun dia belum bisa memastikan siapa orang yang memiliki batu Genesis selain dirinya. Kembali ke arena pertarungan,
Nampak Oravis melirik ke arah tribun penonton, di mana saat ini Joshua sedang berada di sana. Terjadi letusan magma di arena pertandingan. Sungguh Aiden sangat terkejut. Bagaimana bisa manusia biasa mengeluarkan skill sehebat ini? Ucapnya di dalam hati. Aiden kemudian kembali berkata, pertarungan ini sama seperti melawan dewa yang mampu mengendalikan gunung berapi. Ucapnya lagi. Oravis menggunakan skill ultimate yang disebut dengan Inferno of Extension. Aiden juga belum menyerah. Dia berniat akan mencoba menahan serangan itu dengan teknik pertahanan miliknya. Serangan magma api sudah hampir mengenai Aiden, namun dia mencoba untuk menahan serangan tersebut. Dan boom! Lagi-lagi terjadi ledakan yang sangat dahsyat di dalam arena. Dinding barrier yang dibuat untuk melindungi penonton bahkan meleleh setelah terkena api tersebut. Aiden telah terjatuh di arena dan mengakui kekalahannya terhadap Pangeran Oravis. Oravis mengaku kalau kekuatannya pada pertarungan kali ini belum keluar semuanya. Entah sampai mana batasan kekuatanku ini, ucap Oravis. Demi kerajaan Teheran, aku akan memenangkan kompetisi ini dan juga aku akan terus mengawasimu, Joshua Sanders, ucap Oravis di dalam hatinya. Oravis melirik ke arah Joshua yang ada di tribun penonton. Sins kemudian memperlihatkan situasi Aiden yang saat ini sedang mendapat perawatan dari tim medis. Dua orang priest bahkan belum mampu menyembuhkan luka Aiden setelah bertarung melawan Oravis. Iselin saat ini sedang berada di luar ruangan dan berusaha keras untuk masuk ke sana. Meskipun Joshua juga sudah ada di sana, namun para penjaga belum mengizinkan mereka berdua untuk masuk ke tempat Aiden berada. Seseorang kemudian tiba di sana dan meminta agar para penjaga membiarkan Joshua bersama Iselin masuk ke dalam sana. Ternyata dia adalah Ryan Geiger yang berjuluk Leon King. Dia adalah Raja Reinhardt saat ini yang juga merupakan salah satu dari 12 manusia super. Iselin dan Joshua akhirnya telah berada di dalam ruangan perawatan. Aiden meminta maaf karena tidak bisa memenangkan pertandingan dan gagal untuk memenuhi misi melawan Mercenary King demi Nona Iselin. Sepertinya energi suci milik para medis tidak bisa bekerja setelah Aiden menerima serangan dari skill Oravis. Untuk menyembuhkan lukanya, maka diperlukan Holy Magic. Karena Holy Magic bertumbuh kuat seiring dengan penggunanya. Dengan kekuatan Joshua saat ini, mungkin Joshua akan bisa menyembuhkan luka yang ada di tubuh Aiden. Joshua kemudian mengaktifkan skill recovery miliknya ke tubuh Aiden. Dalam sekejap saja, tubuh Aiden langsung pulih dan kembali normal seperti sedia kala. Iselin bertanya-tanya bagaimana bisa Joshua mampu menggunakan Holy Magic. Joshua mengaku kalau dirinya hanya meniru apa yang dilakukan oleh para medis. Joshua juga mengakui kalau dirinya baru pertama kali mengaktifkan skill recovery ke tubuh orang lain dengan Holy Magic. Sins kemudian berpindah memperlihatkan di ruangan Pangeran Oravis. Para pasukannya memberikan ucapan selamat kepada Oravis yang telah berhasil mengalahkan Aiden dan mendapatkan gelar Master. Bahkan Oravis langsung masuk ke babak final karena Sir Christian yang tidak bisa bertarung melawannya karena sedang tak sadarkan diri. Pertarungan hari ini sangat memuaskan Pangeran Oravis. Walaupun Oravis berhasil mengalahkan Aiden, akan tetapi dia mengakui kalau Aiden juga pantas untuk mendapatkan gelar Master pada kompetisi kali ini. Kalau memang benar rumor yang beredar tentang kekuatan Joshua, maka kemungkinan besar aku akan menghadapinya di babak final nanti, ucap Oravis di dalam hatinya. Oravis kemudian meminta izin untuk keluar sebentar. Meski para pasukannya ingin mengawal sang pangeran, akan tetapi Oravis hanya ingin sendirian saja. Singkat cerita, Pangeran Oravis ternyata pergi ke markas Mondor, organisasi yang menyediakan informasi di kota Reinhardt. Nampak Oravis akan melakukan pembicaraan dengan seseorang yang ada di sana.
Rupanya pria itu adalah Zero yang juga merupakan agen dari Joshua untuk mencari informasi penting. Zero bertanya tentang informasi apa yang diinginkan oleh Uravis. Ternyata Uravis mencari tahu informasi tentang Joshua. Bahkan Uravis berani membayar 1 juta gold demi informasi tersebut. Zero menolak untuk memberikan informasi tentang Joshua karena Joshua adalah satu-satunya orang penting bagi organisasi mereka untuk mencapai suatu tujuan. Harga informasi tentang Joshua bahkan sudah naik menjadi 100 juta gold. Sungguh Uravis tidak percaya sama sekali, dan Mondor memang tidak akan memberikan informasi tersebut dan sengaja mematok dengan harga yang tak masuk akal. Karena Mondor tidak bersedia memberikan informasinya, mau tidak mau Uravis harus melihat langsung dengan matanya sendiri bagaimanakah kekuatan dari Joshua Sanders. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan situasi di tengah hutan yang sedang berantakan karena ada suatu pertarungan. Nampak Lord Theta sedang berbicara dengan seseorang yang datang menyerangnya. Secara mengejutkan, Joshua lah yang datang kepada Lord Theta. Padahal mereka berdua akan berjumpa pada pertarungan Master Duel di ronde yang keempat. Joshua datang ke sana untuk memperingatkan kepada Lord Theta bahwa pemilik Magic Tower yang bernama Ian Dunparai akan kehilangan nyawanya. Joshua memperingatkan bahwa sebentar lagi Evergreen akan membunuh pemimpin Magic Tower saat ini dan akan mengambil alih kepemimpinan di Magic Tower. Lord Theta sungguh tak percaya dengan omong kosong dari Joshua. Dia mengira kalau Joshua hanya mengganggu konsentrasinya di saat kompetisi sedang berlangsung. Nampak serangan dari Theta mengarah langsung kepada Joshua. Joshua bahkan tidak berniat untuk menghindar sedikit pun. Theta akhirnya mulai sadar kalau yang dikatakan oleh Joshua kemungkinan benar terjadi. Joshua kemudian serius bertanya, apakah benar Theta sedang mencari petunjuk mengenai Magic Thunder yang menghilang. Theta membenarkan apa yang dikatakan oleh Joshua. Dia pun tak menyangka kalau Joshua lah yang telah membunuh Magic Thunder yang mencari Bronto. Theta tentu saja memiliki satu-satunya kesempatan untuk bertemu di luar Avalon seperti sekarang ini. Joshua kemudian menceritakan saat dia menjadi kenaik di Kekaisaran Avalon, Joshua terus saja mencari tahu informasi tentang Evergreen. Dari situlah aku menemukan informasi bahwa dia mencoba mengkudeta Magic Tower. Info tersebut bahkan memuat siapa saja yang akan membantunya, ucap Joshua. Theta masih saja belum percaya dari mana Joshua mengetahui informasi seperti itu. Apalagi ada informasi tentang pengkhianatan yang terjadi di Magic Tower. Theta kemudian memerintahkan kepada Joshua untuk segera pergi dari sana. Dia juga meminta agar Joshua melupakan Magic Tower dan dia akan mengurus masalah itu sendiri. Joshua kemudian berkata, percaya atau tidak itu semua adalah urusanmu. Tapi jika yang kukatakan benar-benar terjadi, maka aku memiliki sebuah tawaran untukmu, ucap Joshua. Joshua akan menggantikan Evergreen, tapi sebagai imbalannya, Joshua ingin Lord Theta mendukung Joshua menjadi kaisar di masa yang akan datang. Keesokan harinya, Scenes memperlihatkan tempat menginap Pangeran Uravis. Pasukannya membawa berita darurat tentang Joshua Sanders. Informasi tersebut mengatakan kalau Theta salah satu dari 7 magician telah mengundurkan diri dari kompetisi, yaitu dari babak semifinal. Di markas Magic Tower, pemimpin Magic Tower memarahi Theta yang mengundurkan diri dari kompetisi Master Duel. Theta menutup telinganya dan menjelaskan bahwa Joshua lah yang sudah membunuh Lightning Thunder 5 tahun yang lalu. Kini, Bronto sudah menjadi bagian dari tubuh Joshua. Meskipun Theta sendiri masih kurang percaya kalau Joshua lah yang telah membunuh Thunder pada waktu berumur 10 tahun. Pak tua itu kemudian memerintahkan kepada Theta untuk segera kembali ke Magic Tower karena mereka akan melakukan rapat untuk menentukan siapakah yang akan ditunjuk mengisi kekosongan kursi ke-7 Magic Tower.
Dan secara mengejutkan, kandidat itu adalah Evergreen yang kembali dipanggil ke Magic Tower, bahkan setelah berkhianat dengan mereka. Sungguh Teta sangat terkejut. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan oleh Joshua nampaknya benar adanya, dan berawal dari pertemuan inilah kejadian itu akan benar-benar terjadi. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah pertarungan yang akan terjadi di babak final nantinya antara Joshua Sanders melawan Pangeran Uravis yang sama-sama memiliki kekuatan batu Genesis? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan situasi yang sangat meriah di kota Reinhardt. Akhirnya babak final pada Master Duel di tahun ini akan segera dilaksanakan. Pada babak terakhir ini, Joshua Sanders sebagai perwakilan dari Kekaisaran Avalon akan melawan Pangeran Uravis yang merupakan perwakilan dari Kerajaan Teheran. Tanpa berlama-lama, pertarungan pun langsung dimulai. Pangeran Uravis sangat bersemangat bertarung melawan Joshua yang terkenal hebat sejak masih muda. Joshua sangat senang melihat Uravis yang akan mengerahkan seluruh kemampuannya pada pertarungan mereka kali ini. Pangeran Uravis sekarang menjabat sebagai Raja Kerajaan Teheran. Dia juga salah satu dari 9 bintang yang ada di benua Igran ini. Dan yang paling terkenal, dirinya adalah pengguna pedang unik yang dapat memanjang dan memendek. Mereka menyebut itu adalah pedang ular. Joshua mengamati pergerakan dari pedang Uravis yang begitu fleksibel bagaikan ular. Kau bukanlah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan dalam pertarungan jarak jauh. Dengan pedangku ini, aku mampu menjangkau seluruh isi arena pertarungan di sini, ucap Uravis. Joshua mulai kewalahan melawan kemampuan dari pedang Uravis. Bahkan skill pedang Uravis tidak ada dalam ingatan Dithknecht yang kalah melawan Uravis. Lihatlah betapa berbahayanya serangan dari Pangeran Uravis yang hampir mengenai Joshua. Pergerakan pedang yang fleksibel membuat arah serangan dari Pangeran Uravis sangat sulit untuk dibaca oleh Joshua. Bahkan pipi Joshua kini sudah tergores akibat serangan dari pedang sang lawan. Aiden yang melihat pertarungan itu mulai khawatir. Akan tetapi dia tetap yakin kalau pertarungan tersebut akan dimenangkan oleh Joshua. Joshua tidak menyangka kalau Uravis bisa sehebat ini. Karena di kehidupannya yang dulu, Pangeran Uravis harusnya jauh lebih lemah dari sekarang ini. Uravis bertanya kepada Joshua, apakah hanya ini yang dapat kau lakukan? Cobalah untuk memuaskan dan menghiburku. Keluarkan kemampuanmu sebagaimana rumor yang beredar tentangmu, ucap Uravis. Uravis mengeluarkan skill yang disebut dengan Inferno Magma. Akan tetapi, Joshua berhasil menangkis serangan magma itu dengan tombaknya. Uravis sangat terkejut. Bagaimana bisa Joshua menahan serangan itu? Harusnya tombak Joshua akan meleleh jika berani menangkis serangan dari Uravis. Alasan kenapa pedang Joshua tidak meleleh saat menangkisnya? Ya, sesuai dengan perkiraannya, Joshua juga mempunyai batu Genesis di dalam dirinya. Dengan kata lain, Joshua dan Uravis sama-sama mempunyai kekuatan legenda dari batu Genesis di tubuh mereka. Uravis semakin semangat karena dia akhirnya bisa bertarung dengan seseorang yang sama-sama memiliki kekuatan legendaris. Aku selalu penasaran bagaimana akhir dari pertarungan ini, ucapnya dengan penuh semangat. Uravis ingin mengetahui sejauh mana batasan dari kekuatan batu Genesis magma saat melawan Joshua. Kekuatan Uravis terus saja meningkat. Kekuatan batu Genesis yang disebut dengan kekuatan dewa, sejauh manakah kemampuan itu? Menarik untuk kita lihat pada pertarungan mereka. Kekuatan itu bahkan mengubah penampilan dari Pangeran Uravis. Kekuatan dari Dewa Api Sang Raja Neraka. Uravis memperingatkan Joshua agar berhati-hati, karena Uravis pun belum bisa mengendalikan kekuatan ini. Joshua kemudian berkata, "Kau begitu sombong dengan kekuatanmu.
Sampai-sampai kau menyebutku tidak mengetahui kekuatan sejati dari batu Genesis. Lihatlah baik-baik kekuatanku, ucap Joshua. Dalam sekejap aura yang sangat hebat menyelimuti Joshua. Aura yang sangat membara bagaikan petir yang menyambar-nyambar. Joshua memperingatkan balik kepada Uraphis agar berhati-hati. Karena Joshua juga tidak dapat mengendalikan dirinya saat kekuatan Bronto meluap-luap seperti ini. Terutama saat aku bersemangat, ucapnya. Joshua bergerak dengan kecepatan kilat ke arah Uraphis. Namun Uraphis juga telah menduga kecepatan dari pergerakan Joshua. Aku sudah tahu kalau pergerakanmu akan menjadi lebih cepat. Akan tetapi pertarungan ini akan dimenangkan olehku, ucap Uraphis. Joshua menyebut kalau Uraphis terlalu percaya diri. Dia kemudian menyerangnya sambil berkata, "Waktu bermain-main sudah habis. Akan kutunjukkan padamu siapa yang lebih kuat di antara kita sekarang juga," ucap Joshua. Serangan dari Joshua mampu menggoreskan luka di lengan Uraphis. Uraphis kemudian membuat dinding penghalang yang disebut dengan dinding infernal. Nampak serangan petir dari Joshua tidak mampu menembus dinding tersebut. Sungguh pertarungan semakin seru antara kedua orang dengan kekuatan dewa. Joshua terus saja bergerak dengan cepat sambil mencari celah untuk bisa menyerang Uraphis. Uraphis mencoba menyerang dengan pedangnya, akan tetapi Joshua sudah menghilang dari hadapannya. Uraphis mengaku kalau kekuatan magma di dalam dirinya terus saja memberinya kekuatan dan ingin merebut kekuatan batu Genesis petir yang ada pada diri Joshua. Joshua pun juga merasakan hal yang sama. Joshua kemudian mengajak Uraphis untuk bertaruh pada pertarungan mereka. Orang yang kalah pada pertarungan kali ini, maka dia harus memberikan kekuatan batu Genesisnya kepada yang menang dan menjadi bawahannya, ucap Joshua. Uraphis tanpa berpikir panjang juga langsung mengiyakannya. Tentu saja Uraphis semakin bersemangat. Jika dia berhasil mengambil kekuatan Joshua dan menjadikannya sebagai bawahan, maka kerajaan Teheran akan tinggal menunggu waktu saja untuk bisa menjadi kerajaan besar. Uraphis menyerang dengan skill yang disebut dengan Flame Red Emperor. Sungguh serangan yang sangat kuat. Namun Joshua berusaha untuk menangkis serangan tersebut. Joshua berkata di dalam hatinya, "Pantas saja orang-orang menyebut Uraphis adalah matahari. Selain tidak ada orang yang mampu menandinginya, mereka yang melawan bahkan terbakar menjadi abu. Seorang raja neraka yang tidak ingin kuhadapi lagi di masa depan," ucap Joshua di dalam hatinya. Joshua kemudian berencana untuk menggunakan serangan bentuk kelima dari teknik tombaknya. Joshua menggunakan kekuatan bentuk terakhir dari skill yang dia sebut sebagai Lightning Strike. Sungguh luar biasa, aura mengerikan dari kekuatan petir keluar dari tombak Joshua. Dalam sekejap saja, Joshua berhasil menembus dinding penghalang yang dibuat oleh Uraphis. Sungguh kekuatan luar biasa diperlihatkan oleh Joshua. Pertarungan maha dahsyat dari seorang anak muda yang menjadi wakil dari kekaisaran Avalon. Uraphis mulai kehilangan kesadarannya. Dia sama sekali tidak melihat pergerakan dari Joshua. Atmosfer pertarungan seperti ini yang selalu dipenuhi oleh darah dan kematian, sama seperti salah satu dari 9 bintang benua Igran yang bernama Lucifer, ucap Uraphis di dalam hatinya. Uraphis terlempar jauh keluar arena dan terhempas di dinding tribun penonton. Wasit bahkan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap mata, Pangeran Uraphis terpental keluar arena. Dengan hasil ini, maka pemenang pertarungan di babak final ini dimenangkan oleh Joshua Sanders, perwakilan dari Kekaisaran Avalon. Uraphis yang kehilangan kesadarannya kemudian terbangun di dunia bawah sadarnya. Uraphis bertanya-tanya di mana dia. Yang dia ingat adalah kekalahan di pertarungan duel master dengan Joshua. Uraphis mengingat serangan terakhir Joshua yang luar biasa kuat. Dia mengakui kekalahannya. Tiba-tiba dia mendengar suara, "Aku kecewa padamu," ucap suara itu yang ternyata berasal dari batu Genesis magma yang ada di tubuh Uraphis.
Tiba-tiba magma terus saja aktif seperti menguras tenaga Uravis habis-habisan di sana. Magma kemudian terlihat keluar dari tubuh Uravis. Bahkan batu Genesis itu berbicara kepadanya. Kami batu Genesis tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Di saat kau mengakui kekalahanmu, maka kau tidak berhak untuk memilikiku lagi, Uravis, ucap batu Genesis tersebut. Uravis khawatir kalau batu Genesis itu akan menghilang dari tubuhnya. Tiba-tiba mulut besar dari suatu makhluk gaib muncul dan memakan magma beserta dengan Uravis. Uravis langsung tersadar di dunia nyata. Dia saat ini sedang dirawat karena luka yang dia terima saat pertarungan kemarin. Uravis bertanya-tanya apakah kejadian barusan adalah mimpi. Namun insiden itu terlalu nyata untuknya. Uravis juga tidak bisa merasakan kekuatan batu Genesis lagi di dalam tubuhnya. Uravis kemudian melihat ada surat yang terletak di atas meja di sampingnya. Surat itu ternyata dari Joshua yang telah mengambil batu Genesis magma dari Uravis. Sesuai dengan pertaruhan mereka di arena pertarungan, Uravis tersenyum dan tubuhnya gemetaran setelah membaca pesan dari Joshua. Lalu dia kemudian tertawa sambil mengatakan bahwa Joshua adalah pencuri yang licik. Sins kemudian memperlihatkan tempat singgasana kerajaan Reinhardt. Ya, ini adalah hari di mana Joshua akan menerima hadiah sebagai pemenang dari Master Duel di benua Igran. Dirinya akan diberikan mahkota dan diangkat menjadi Raja Reinhardt yang baru. Geiger yang merupakan Raja Reinhardt saat ini bersama dengan para bawahannya kemudian memberikan salam hormat kepada Joshua. Joshua kemudian meminta agar acara hari ini dipercepat dan semua hal yang tidak penting agar bisa dilewatkan saja, karena Joshua masih ada urusan lain. Pembantu dari Raja Reinhardt yang bernama Kanga itu kemudian terkejut, dan Geiger setuju dengan Joshua karena dia juga sudah mulai bosan berada di sana. Karena sang raja baru sedang sibuk, maka acara ini akan secepatnya diselesaikan oleh mereka. Joshua kemudian menegaskan kepada semua orang yang ada di sana bahwa Raja baru Reinhardt adalah dirinya yang bernama Joshua Sanders. Para warga dan pasukan kerajaan pun bersorak gembira. Mereka sangat yakin jika Joshua yang memimpin kerajaan mereka, tentu mereka akan menjadi lebih baik di masa depan. Geiger mengagumi sosok Joshua yang langsung bisa menarik perhatian dari orang-orang keras kepala yang ada di kerajaan mereka. Sebagai pemenang dari Master Duel kali ini, maka Joshua diberikan hadiah berupa kesempatan untuk melawan salah satu dari 9 bintang kekaisaran dan juga salah satu dari 12 manusia super di benua Igran. Geiger meminta agar Joshua untuk memilih lawan dari mereka yang saat ini menempati posisi itu. Dengan tegas Joshua memilih lawan yang akan ia hadapi adalah salah satu dari 12 manusia super, yaitu Mercenary King yang bernama King Barbarian. Iselin dan Aiden sangat terkejut mendengar lawan yang dipilih oleh Joshua. Sins kemudian langsung berpindah memperlihatkan pertarungan yang terjadi di wilayah keluarga Pontir. Mercenary King memuji seorang kenaik yang dapat bertarung sangat hebat melawannya. Ya, dia adalah Sir Ken, seorang kenaik dari keluarga Joshua Sanders. King Barbarian kemudian bergerak menyerangnya. Dia mengakui kalau Ken adalah salah satu kenaik terkuat yang pernah ia hadapi. King akan selalu mengingat Ken dan ingin segera mengakhiri pertarungan mereka. Ken telah menyadari sejak awal kalau dirinya tidak akan mampu untuk menghentikan salah satu dari 12 manusia super hanya dengan seorang diri saja. Apakah ini adalah akhir dariku? Ucap Ken di dalam hatinya. Dan boom! Terjadi ledakan dahsyat di sana. Sungguh serangan yang sangat hebat dan sangat kuat dilancarkan oleh Barbarian King kepada Ken. Ken bersimbah darah setelah serangan dari Mercenary King itu dilancarkan. Akan tetapi, darah itu ternyata bukan dari tubuh Ken, melainkan dari mayat hidup Duk Asma yang telah tiba di tempat itu setelah diperintahkan oleh Joshua. Mercenary King tersenyum dan berkata, "Ho, kau ini apa?" tanya King kepada Death Knight.
Dithkenaik berencana akan membawa Cain melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Cahaya kegelapan kemudian muncul, lalu kemudian Cain dan Dithkenaik sudah menghilang dari hadapan King. King tidak menyangka ternyata keluarga Pontir memiliki dua orang hebat yang mereka sembunyikan. Nampak Cain dan Duk Asma sudah tidak ada lagi di hadapan King. King berkata, "Silahkan kalian lari, karena itu akan semakin membuat semua ini menjadi menarik. Lagi pula, keluarga Pontir akan segera hancur," ucapnya. Tiba-tiba trompet perintah untuk mundur terdengar menggema di telinga King. Seseorang dengan berkuda telah tiba di sana dan mengatakan bahwa perwakilan Reinhardt telah datang. Dia juga meminta agar King menerima tantangan bertarung dari seseorang yang telah menang pada Master Duel kali ini. King sangat marah dan dia mengira kalau orang yang datang menantangnya itu adalah Aiden. Sins kemudian memperlihatkan Icarus yang sedang mengkhawatirkan Cain. Hingga saat ini Cain belum tiba di sana. Apakah mungkin rencana mereka telah bocor lagi ke pihak musuh? Nona Pontir meminta agar Icarus tenang dan segera beristirahat, karena dia melihat Icarus sedang kelelahan saat ini. Saat mereka sedang berbicara di ruang rapat, informasi baru kemudian sampai ke ruangan keluarga Pontir. Berita tersebut ternyata adalah informasi tentang King yang mendapat tantangan dari seseorang yang telah memenangi Master Duel. Oleh karena itulah, King telah menghilang dari depan pintu gerbang wilayah Pontir saat ini. Pria itu mengatakan kalau pemenang dari Master Duel tahun ini adalah seseorang yang sangat terkenal. Dia adalah Baron Joshua Sanders. Nona Pontir sangat terkejut dan terharu. Lagi-lagi Joshua berusaha untuk membantu keluarganya dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Baron Arna tiba-tiba masuk ke ruangan dengan terburu-buru. Dia kemudian menunjukkan sesuatu dan membuat keributan di tempat itu. Rupanya di dalam kain itu terdapat patahan pedang dari senjata Sirkain. Baron Arna menyalahkan Icarus yang telah memberikan rencana yang tidak bagus. Baron Arna bahkan menyebut kalau Icaruslah yang sudah mendorong Sirkain untuk dikirim ke tengah-tengah musuh. Hanya ada satu alasan kenapa dia melakukan semua ini, yaitu untuk mengganggu strategi kita dari dalam, ucap Baron Arna. Baron Arna yang sudah sangat marah langsung ingin mengeksekusi Icarus di tempat itu juga. Beruntung perwira kerajaan menahan Baron Arna dan menenangkan Baron Arna. Beliau juga menjelaskan kalau Sirkain tidak dikirim ke tengah-tengah pasukan musuh. Dia dikirim melalui jalur persediaan ketiga untuk mencari persediaan makanan dan juga minuman. Arna bersikeras kalau Icarus mengatakan kalau dia mengirim tim melalui jalur kedua. Icarus mengatakan kalau apa yang mereka bicarakan adalah sama-sama benar. Rupanya Icarus memberikan informasi kepada semua orang di sini tentang jalur yang akan diambil oleh Sirkain. Nona Pontir bingung kenapa Icarus melakukan hal itu. Baron Arna lagi-lagi keras dengan tuduhannya terhadap Icarus sebagai mata-mata musuh. Icarus dengan serius kemudian meminta agar Nona Charlie percaya diri sendiri dan tidak percaya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Icarus sangat meyakini bahwa ada mata-mata di sekitar Nona Charlie yang sudah membuat jebakan untuk mereka. Sebenarnya, Sirkain dikirim melalui jalur kelima yang tersembunyi. Dan kalau Sirkain menghilang, berarti hanya ada satu alasan. Orang yang aku beritahu bahwa Sirkain menggunakan jalur persediaan kelima, dia adalah mata-mata musuh di sini, ucap Icarus. Icarus meminta agar orang itu berhenti. Siapa sangka pelayan Putri Charlie yang bernama Cox ini adalah mata-mata dari keluarga Cromwell. Ada laporan bahwa Tuan Cox sering pergi di malam hari. Icarus kemudian bertanya, kemana perginya Tuan Cox waktu malam itu? Cox mengakui kalau dia tidak bisa tidur malam itu, lalu kemudian keluar mencari angin di waktu malam. Namun ternyata Icarus berbohong soal laporan itu. Sebenarnya tak ada laporan tentang perginya Tuan Cox di malam hari. Tuan Cox semakin mencurigakan saja. Sungguh strategi cerdik dilakukan oleh Icarus untuk membongkar kebohongan ini.
Baron Arna kemudian menegaskan agar keluarga Pontir tidak mendengarkan perkataan Ikarus. "Ingatlah apa saja yang sudah dilakukan Tuan Cox untuk keluarga ini," ucapnya. Benar saja, Nona Charlie sama sekali tidak akan percaya bahwa pelayannya lah yang menjadi mata-mata. Sejak kecil Tuan Cox selalu bersamanya dan melindungi Nona Pontir. Namun Tuan Cox kemudian mengakui kebohongannya dan dia sudah lelah dengan sandiwara ini. Semua orang pun yang ada di sana menjadi terkejut mendengar pengakuan darinya. Nona Charlie yang sakit hati sampai menangis dan bertanya, kenapa Tuan Cox melakukan semua ini? Bukan hanya menyebarkan informasi kepada musuh, bahkan dia telah meracuni Dok Pontir. Cox sebenarnya adalah seseorang yang diberi gelar monster emas, musuh dalam selimut di keluarga Pontir. Ikarus kemudian mengatakan kalau Cox dikendalikan oleh orang kuat di belakangnya. "Jujur saja itu bukanlah keluarga Cromwell kan?" tanya Ikarus. Dari jendela kemudian nampak ledakan terjadi di wilayah Pontir. Baron Arna yang sudah mengetahui kebenarannya kemudian berbicara keras kepada Cox. Cox ternyata dikendalikan oleh Kekaisaran Avalon. Kekaisaran Avalon adalah tempat para pemenang. Hari ini keluarga Pontir akan mengalami kehancuran, ucap Cox di sana. Secara mengejutkan, istana mereka mulai bergoyang karena ada serangan dari pihak musuh. Sungguh serangan itu di luar dugaan mereka. Nampak tembakan senjata api mengarah ke ruangan keluarga Pontir saat ini. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah nasib keluarga Pontir dan juga Ikarus yang saat ini berada dalam situasi berbahaya? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Joshua yang dipakaikan mahkota oleh Raja Reinhardt sebelumnya. Dengan ini secara resmi Joshua sudah menjadi raja bagi kerajaan Reinhardt. Melihat semangat Joshua, Geiger seperti melihat dirinya saat waktu masih muda dulu. Geiger kemudian memberikan Joshua hadiah berupa lencana. Setelah memberikan lencana tersebut, Geiger kemudian menceritakan bahwa dia selama ini pernah mengalami 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang saat melakukan pertarungan. Bahkan salah satu dari kedua pertarungan itu, dia pernah bertarung selama 2 hari 2 malam. Saat itu Geiger bukan bertarung melawan 12 manusia super ataupun salah satu dari 9 bintang Kekaisaran Avalon, melainkan seorang master yang ada di Kekaisaran Avalon. Geiger memperingatkan Joshua agar jangan terlalu memaksakan diri. Sesekali Joshua disarankan agar melihat ke belakang dan di sekitarnya, karena itu mungkin akan sangat membantunya di masa depan. Pada akhirnya, Joshua pun mulai memahami sesuatu dari pesan Raja Reinhardt tersebut. Joshua kemudian pamit pergi karena ada rekan-rekan yang harus dia datangi saat ini. Scenes kemudian memperlihatkan 3 orang yang merupakan juri saat Master Duel berlangsung. Mereka berada di sana untuk menghadang dan menyingkirkan Joshua. Menyingkirkan Joshua saat ini, padahal ada masalah yang lebih besar yang akan mereka hadapi, yaitu Kekaisaran Swallow. Menurut informasi terbaru, tiba-tiba Raja Verona yang memimpin Kekaisaran Swallow sebelumnya, saat ini dia sedang jatuh dari singgasananya. Dan singgasananya saat ini dipegang oleh Lucifer. Raja Marcus dan juga Lucifer adalah 2 orang yang sangat suka akan perang besar. Dengan menjabatnya Lucifer, maka akan menambah kemungkinan perang besar yang akan terjadi di masa depan. Windmill merasa sangat kesal karena masalah besar yang akan menimpa mereka. Mereka berencana untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap. Kon Ari kemudian tiba di sana membawa senjatanya. Ya, Kon Ari tidak akan membiarkan mereka untuk bertarung melawan Joshua, karena dirinya lah yang sudah lama memendam rasa keinginan untuk bertarung dengan Joshua.
Scenes kemudian berpindah memperlihatkan Nona Iselin yang sedang marah. Dia sangat kesal kenapa Joshua memilih Mercenary King untuk dia lawan. Meski itu adalah rencana yang bagus agar King menjauh dari keluarga Pontir untuk sementara waktu, akan tetapi Nona Iselin sangat mengkhawatirkan Joshua. Iselin menilai kalau Mercenary King itu jauh lebih berbahaya dari monster. Sungguh Iselin tidak percaya kenapa Joshua berani membahayakan diri melawannya, ucap Iselin di dalam hatinya. Scenes kemudian berpindah kembali memperlihatkan hasil pertarungan yang terjadi antara Kon Ari dan ketiga orang juri duel master di tengah hutan. Joshua juga akhirnya telah tiba di sana dan bertemu dengan Kon Ari yang sudah mengalahkan tiga orang yang berencana untuk membunuh Joshua di sana. Sungguh Kon Ari bukanlah manusia biasa. Dia berhasil mengalahkan tiga orang dengan level master sekaligus dalam waktu singkat. Joshua tidak pernah menyangka sama sekali kalau Kon Ari memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan para manusia super. Kon Ari meminta agar Joshua segera bersiap-siap dan menikmati proses pertarungan mereka. Kon Ari dengan cepat kemudian bergerak memulai serangan kepada Joshua. Kecepatan yang sangat luar biasa dari seorang pria tua itu. Joshua bahkan sangat sulit untuk membaca gerakannya. Tiba-tiba Joshua terkena tebasan pedang di sekujur tubuhnya tanpa sempat melakukan perlawanan sedikit pun. Sesuai dengan julukannya, Kon Ari memiliki gelar Dance of Butterfly. Jangan coba untuk mengikuti dengan matamu. Rasakan sekitarmu dan seranglah lokasi di mana instingmu merasakan keberadaanku, ucap Kon Ari kepada Joshua. Joshua kemudian menyebut kalau Kon Ari itu adalah orang gila. Bahkan keluarga Steen akan berada dalam masalah jika membuat masalah dengan Joshua. Kon Ari sungguh tidak memperdulikannya. Dia akan terus menyerang Joshua dengan skill masternya. Sungguh kecepatan dan kelincahan yang sangat luar biasa diperlihatkan Kon Ari. Joshua kemudian tersenyum. Lokia berkata kepada Joshua, musuh mereka kali ini lumayan kuat untuk seorang manusia. Dia meminta agar Joshua tidak menahan diri melawannya. Ternyata Joshua belum sepenuhnya bertarung maksimal. Dia merasa senang karena akan bertarung melawan orang yang sangat kuat di sana. Melihat Joshua menangkis serangannya, Kon Ari semakin bersemangat untuk bertarung. Kon Ari lanjut memberikan serangannya. Sungguh serangan yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Kon Ari, sang master pedang kekaisaran Avalon. Kon Ari kemudian menawarkan hadiah kepada Joshua. Jika Joshua menang melawannya, maka dia akan menceritakan hubungan asli antara ayahnya dengan ibunya Joshua. Joshua mulai terdesak dan tubuhnya kembali terluka akibat serangan dari Tuan Steen. Dalam satu momen, Joshua berhasil menangkis serangan dari Kon Ari. Joshua bertanya, apa maksud dari keluarga Steen yang akan mati di tangan bangsa mereka sendiri? Apakah Avalon berencana untuk melakukan perang antar benua? Tanya Joshua. Akan tetapi Kon Ari sama sekali tidak berniat untuk menjawab pertanyaan itu. Dia kemudian seakan-akan terkena serangan dari Joshua. Namun apa yang terjadi? Ari yang ditebas oleh Joshua ternyata adalah bayangan semata. Serangan cepat kemudian datang dari atas sana. Beruntung Joshua masih bisa menangkisnya. Kon Ari nampak bergerak dengan cepat mengelilingi Joshua dan berhasil membuat Joshua kebingungan untuk melakukan pergerakan. Dalam sekejap saja, Kon Ari sudah berada di atas Joshua dan bersiap untuk menyerang. Kon Ari akan memperlihatkan skill rahasia dari keluarga Steen. Masih ada banyak hal yang ingin kutunjukkan kepadamu Joshua, ucap Kon Ari. Dari atas Joshua kemudian muncul hujan pedang yang sangat banyak. Sungguh sangat berbahaya teknik rahasia dari keluarga Steen ini. Joshua kemudian mengaktifkan kekuatan barunya. Dia mengaktifkan skill batu Genesis Magma yang dia ambil dari Uravis.
Joshua membuat dinding pertahanan yang dilapisi dengan kekuatan magma untuk bisa menangkis serangan dari musuhnya itu. Skill tersebut kemudian berubah menjadi naga yang diarahkan oleh Joshua kepada Kon Ari yang ada di udara. Kon Ari sudah tidak bisa bergerak lagi di atas sana. Dia hanya bisa tertawa di sana melihat kekuatan dari Joshua. Sins kemudian memperlihatkan Geiger dan para bawahannya yang saat ini sedang mengamati singgasana kerajaan Reinhardt yang kini sudah diberikan kepada Joshua. Tiba-tiba Knight nomor 1 kerajaan Reinhardt merasakan getaran di bumi. Dia mengira ini adalah gempa bumi. Namun ternyata mereka melihat sesuatu dari kejauhan. Nampak ada pertarungan dahsyat di dalam hutan wilayah kerajaan Reinhardt. Sins kembali berpindah memperlihatkan kondisi di tengah hutan. Lihatlah Kon Ari saat ini telah terjatuh di sana. Dia juga telah mengakui kekalahannya melawan Joshua. Joshua kemudian menagih janji Kon Ari yang akan menjelaskan hubungan antara ayahnya Joshua dan juga ibunya Joshua. Kon Ari kemudian mengatakan bahwa sebenarnya di keluarga Duk Agnus tidak ada penerus yang tepat. Ada kisah yang lebih mendalam antara Kaisar Markus dan juga Duk Agnus. Namun hanya Duk Agnuslah yang mengetahui semua cerita ini. Akan tetapi Kon Ari pun penasaran kenapa Duk Agnus tidak melakukan sesuatu selama 20 tahun ini. Kon Ari kemudian memberitahu Joshua bahwa ada 3 orang yang lebih kuat darinya di Kekaisaran Avalon. 3 orang tersebut adalah Duk Agnus. Belum sempat Kon Ari selesai menceritakan tentang keluarga Joshua dan menyebutkan 3 orang terkuat tersebut, tiba-tiba pasukan kerajaan Reinhardt tiba di tempat itu. Karena kedatangan mereka, Kon Ari akan segera pergi dari sana. Dia hanya berpesan agar Joshua berhati-hati dengan seseorang yang lebih berbahaya dari Kaisar Markus saat ini. Dia adalah seseorang yang bergelar Black God atau dewa kegelapan, yaitu ayahmu, ucapnya. Kon Ari kemudian melarikan diri dari sana dan berjanji akan bertemu kembali dengan Joshua di lain waktu. Joshua merasa sangat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Kon Ari. Apa yang sebenarnya terjadi di antara Duk Agnus dan juga Kaisar Markus? Apakah perang antar benua akan terjadi? Ini sungguh terlalu cepat. Sejarah berubah terlalu cepat, ucap Joshua di dalam hatinya. Para pasukan Reinhardt kemudian memberikan hormat kepada Raja Joshua, lalu kemudian bertanya tentang apa yang telah terjadi di tempat itu. Kanga itu yang keras kepala kemudian maju ke depan dan bertekad untuk membuat kerajaan Reinhardt diakui oleh benua. Dirinya bahkan menunjukkan wujud aslinya setelah menyembunyikan wujud tersebut selama 20 tahun lamanya. Ternyata dia adalah salah satu Knight terkuat yang bernama Leogran. Dirinya kemudian meminta izin untuk mendampingi Joshua dalam perjalanannya dan ingin memastikan keselamatan sang raja. Joshua pun mengizinkannya jika itu yang mereka mau. Mereka menunjukkan semangat yang luar biasa. Tentu saja tekad mereka adalah melindungi sang raja Joshua kemanapun Joshua pergi. Joshua tersenyum bahagia melihat para pasukan barunya itu yang sudah membangun hubungan baik dengan dirinya. Sins kemudian berpindah memperlihatkan Sir Kain yang saat ini sedang bersama dengan Death Knight. Kain bertanya kenapa seorang Death Knight menyelamatkan dirinya saat berhadapan dengan Mercenary King. Monster itu kemudian mengatakan kalau dirinya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuan Joshua. Kain menunjukkan ekspresi terkejutnya. Jika Joshua melakukan perjanjian dengan Demon, maka dia akan mempertaruhkan nyawanya. Death Knight kemudian menginformasikan bahwa ada ledakan besar yang terjadi di sekitar Iden Canyon, dekat kediaman keluarga Pontir. Karena Asma bisa membaca aliran atmosfer, oleh karena itulah dia bisa merasakan ledakan dari kejauhan. Kain berharap agar Icarus dan juga Nona Charlie baik-baik saja di sana.
Masalah terbesar mereka saat ini adalah tidak mampu untuk menghentikan Mercenary King yang sangat kuat itu. Beberapa hari kemudian, kediaman keluarga Pontir telah mengalami kehancuran akibat serangan dari musuh. Beruntung mereka juga lekas mengungsi dan tiba di sebuah tempat yang mana mereka bisa beristirahat di sana. Nona Charlie memuji Baron Arna yang berhasil membawa mereka untuk menyelamatkan diri dari serangan musuh. Akan tetapi bagi Ikarus ini terasa sangat aneh. Entah kenapa Baron Arna seperti sudah mengetahui akan adanya ledakan besar seperti itu. Jika musuh bersembunyi di balik tempat yang akan menjadi peristirahatan mereka tersebut, maka mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri. Ikarus mulai curiga dengan gerak-gerik Baron Arna. Bahkan dia menolak untuk menjawab pertanyaan dari Ikarus. Ternyata Ikarus curiga dari mana Baron Arna dan pasukannya bisa menemukan pecahan pedang dari Sirkain. Padahal yang mengetahui jalur Sirkain hanyalah Ikarus dan juga si pengkhianat Cox. Baron Arna merasa tersinggung dan langsung ingin mengeksekusi Ikarus di sana yang dianggap memperlambat rencana mereka untuk menyelamatkan diri. Ikarus tetap memberikan pertanyaan kepada Baron Arna yang juga terus dicurigai olehnya sebagai pengkhianat. Ikarus menjelaskan kepada perwira keluarga Pontir, "Bukankah ini terasa aneh? Kita bisa menyelamatkan diri dari serangan besar tanpa ada satupun korban di sini." Baron Arna bersikeras mereka bisa selamat karena dia sudah menguasai wilayah jalur pelarian mereka saat ini. Namun Nona Charlie juga lebih percaya kepada Ikarus. Sungguh aneh, hingga saat ini tidak ada pasukan pembunuh Cromwell yang menemukan mereka. Padahal ada banyak sekali waktu bagi mereka untuk mengejar. Baron Arna kemudian menjelaskan bahwa dia sudah menguasai jalur pelarian ini yang tidak dapat ditemukan oleh musuh. Ikarus kemudian berteriak di sana, "Keluarlah kalian dari balik batu-batu itu, sehingga kami tahu siapa yang akan kami hadapi," ucapnya di sana. Benar saja, ada pasukan yang sedang bersembunyi di balik dinding batu tersebut. Baron Arna kemudian menyebut kalau Ikarus ini selalu saja merusak rencananya. Memang benar, ternyata Baron Arna adalah pengkhianat juga di keluarga Pontir. Bahkan dia ingin melihat wajah Tuan Putri merasakan ketakutan yang mendalam. Keluarga Pontir mulai khawatir dan mereka hanya mengharapkan keajaiban agar bisa selamat dari situasi ini. Para pasukan itu kemudian keluar dan ternyata mereka juga adalah para kenaik dari keluarga Pontir sendiri. Perwira Pontir menyebut mereka semua sudah gila karena telah mengkhianati keluarga Pontir demi keuntungan pribadi mereka. Ternyata keluarga Cromwell sudah menjanjikan mereka jabatan dan juga harta kekayaan jika berpihak kepada mereka pada perang ini. Pasukan setia keluarga Pontir tidak akan membiarkan putri mereka berada dalam bahaya dan akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Tuan Putri. Baron Arna dan para kenaiknya kemudian bergerak menyerang dengan penuh kegilaan. Nona Charlie memerintahkan agar mereka semua untuk berhenti dan dia bersedia untuk menyerahkan diri kepada pasukan pengkhianat dengan syarat para pasukan setia keluarga Pontir dibiarkan pergi dari sana dengan selamat. Para pasukan Pontir yang setia tidak akan menyerahkan Tuan Putri dan siap bertarung sampai mati. Akan tetapi Nona Charlie sudah siap dengan keputusannya ini. Bahkan ini adalah sebuah kehormatan bagiku yang bisa melindungi kalian, ucap Nona Pontir. Baron Arna menyetujuinya dan meminta agar Tuan Putri segera ikut dengan mereka. Nona Charlie mengulurkan tangannya. Meski ragu, akan tetapi dia tetap harus melakukan ini demi pasukan setia pembela keluarga Pontir. Saat kesepakatan itu akan tercapai, tiba-tiba terdengar suara. "Jangan pernah coba-coba untuk menyentuh tangannya," ucap suara tersebut yang ternyata berasal dari Sirkain yang dengan cepat menuju ke tempat tersebut. Baron Arna terkejut, kenapa Kain bisa ada di sini? Dia bertanya-tanya apakah King Barbarian kalah melawannya.
Dengan cepat Ken menyerang Baron Arna dan mendarat di depan Tuan Putri. Baron Arna masih bisa menahan serangan tersebut. Akan tetapi wajahnya kini terlihat panik. Ken memberikan salam hormat dan berjanji akan menyelamatkan mereka dari pengkhianat itu. Nona Pontir begitu terharu. Dia mengira kalau Ken sudah mati di jalur persediaan. Baron Arna yang mulai emosi kemudian berkata dengan yakin kalau dia akan memenggal kepala Sir Ken di hadapan Tuan Putri dan juga rekan-rekannya di tempat itu juga. Ikarus bertanya apakah Sir Ken dapat menghadapi mereka semua sendirian. Karena mungkin 3 orang di antara mereka kini berada pada level A, bahkan lebih tinggi lagi. Sir Ken menegaskan kalau dia tidak akan bertarung sendirian, melainkan bertarung bersama rekan mereka yang baru saja datang. Bala bantuan yang sangat bagus. Dia adalah Dithknaik yang dikirim oleh Tuan Joshua. Pertarungan pun sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Pertarungan antara Baron Arna melawan Sir Ken sudah dimulai. Sir Ken menegaskan kalau mereka tidak akan kabur dan akan memenangkan pertarungan di sana. Ken berhasil memukul mundur Baron Arna dengan tebasan pedangnya. Kau hanyalah seorang kenaik biasa yang telah dibuang dari Kekaisaran Avalon. Jadi jangan sok bertingkah hebat, ucap Baron Arna. Sir Ken akan menunjukkan hasil latihannya dengan Master Kekaisaran Avalon selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Baron Arna menyebut pelatihan Sir Ken itu tidak jelas dan juga abal-abal. Dia tidak tahu kalau yang melatih Ken adalah Duke Agnus, salah satu master terkuat di dunia ini. Melihat kekuatan Baron Arna yang terus saja meningkat, Sir Ken kemudian mulai khawatir. Pelatihan macam apa yang sudah dilakukan oleh Baron Arna ini, ucap Ken. Di belakang sana, Dithknaik dalam sekejap sudah berhasil membantai semua kenaik bawahan Baron Arna hanya dengan sendirian saja. Aku sudah selesai di sini. Cepatlah selesaikan juga pertarunganmu, ucapnya kepada Sir Ken. Arna sangat terkejut bagaimana bisa Dithknaik itu mampu mengurus semua bawahannya hanya dengan seorang diri saja. Tanpa berlama-lama, Sir Ken kemudian bergerak dengan cepat menyerang Baron Arna di sana. Bentrokan di antara keduanya mulai membara. Arna berhasil menahan serangan dari Sir Ken. Seandainya kau tahu dari mana asalku dan siapa orang yang telah melatihku, mungkin kau akan terkejut dan ketakutan mendengar namanya, ucap Ken kepada Baron Arna. Aura pedang kemudian muncul di senjata milik Ken. Melihat aura pedang tersebut, Baron Arna sungguh sangat terkejut. Dia mengenali aura seperti itu adalah milik salah satu master terkuat di benua Igran. Ya, itu adalah aura pedang yang sama dengan milik Duke Agnus. Ken berhasil melancarkan serangan hebatnya itu. Hanya dalam satu kali tebasan ultimate-nya itu, Sir Ken berhasil mengalahkan Baron Arna dengan mudah. Bahkan tebing bebatuan di belakangnya juga ikut terbelah. Rekan-rekannya di keluarga Pontir bahkan tidak menyangka kalau Ken mempunyai kekuatan sebesar itu. Inikah kekuatan sejati dari master termuda dalam sejarah, yaitu Baron Joshua Sanders dan juga kenaiknya. Ikarus kemudian memperingatkan agar mereka tidak bersantai-santai di sana, karena mereka harus mencari tempat yang aman secepatnya. Kemungkinan akan ada lebih banyak musuh yang akan datang mengejar mereka. Nona Charlie mengajak mereka untuk pergi ke Kastil Peril, yang mana tempat itu adalah milik pamannya. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah nasib keluarga Pontir yang sekarang ini diambang kehancuran? Menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan para pasukan kerajaan Reinhardt bersama dengan Joshua sedang menuju ke suatu tempat. Geiger merasa terkesan dengan kehebatan Joshua yang mampu berlari cepat meski para bawahannya mengendarai kuda. Menurut informasi yang ada pada percakapan kedua orang ini, saat ini Joshua sedang membawa mereka ke wilayah kekuasaan Kekaisaran Avalon.
Belum sempat sampai ke tempat tujuan, para pasukan yang dikirim oleh Kaisar Markus telah menghadang mereka di sana. Mereka mengaku bahwa mereka diperintahkan oleh Kaisar untuk mengawal Joshua kembali ke Kekaisaran Avalon. Kaisar tidak percaya kalau Joshua akan membawa beberapa rombongan di pihaknya. Bahkan di sana juga ada seseorang yang sangat hebat. Karena itu kemudian mencoba untuk berpaling karena dia tidak ingin terlibat masalah dengan Kekaisaran Avalon. Akan tetapi, Joshua secara mengejutkan menyebut kalau rombongan yang mengiringinya saat ini adalah para kenaik atau para bawahannya. Joshua bertanya apakah ada masalah jika dia membawa rekan-rekannya masuk ke wilayah Avalon. Para pasukan Reinhardt yang awalnya ingin kembali dengan rasa malu, kini mereka sudah kembali percaya diri dan mengakui Joshua sebagai raja yang telah mereka tunggu-tunggu selama ini. Sins kemudian memperlihatkan markas besar para mercenari. Di sana mereka sedang diributkan dengan informasi bahwa pemimpin mereka yaitu Mercenary King memanggil pasukan mereka untuk pergi ke wilayah selatan Avalon, yaitu ke kediaman keluarga Pontir. Bahkan ribuan pasukan sudah berangkat menuju ke sana. Darmian menjelaskan kepada Aiden bahwa King telah dijanjikan jabatan dan wilayah kekuasaan oleh Kekaisaran Avalon. King ingin mendapatkan itu semua demi mengangkat kasta keluarganya secara pribadi. Setelah mengetahui tentang informasi tersebut, Nona Iselin mengajak Aiden untuk segera pergi ke wilayah keluarga Pontir untuk ikut menghentikan apa yang akan dilakukan oleh King di sana. Sins kemudian berpindah memperlihatkan kastil keluarga Cromwell. Gerhard Cromwell yang merupakan kepala keluarga sangat marah karena Baron Arna tidak berhasil membawa putri keluarga Pontir kepadanya. Baron Arna kemudian meminta kesempatan kedua untuk melakukan tugas untuk menculik Nona Charlie. Akan tetapi, Gerhard Cromwell sama sekali tidak berniat untuk memberikan kesempatan kedua baginya karena kegagalan Arna dalam melakukan pekerjaan dan misinya. Dari belakang mereka, kemudian seseorang menyarankan agar Baron Arna diberikan kesempatan kedua. Rupanya itu adalah King yang sedang duduk di kursi kepala keluarga Cromwell. Walaupun King sudah memanggil para mercenari dan pasukan Cromwell juga sudah menuju ke Kastil Peril, akan tetapi King merasa kalau itu semua belumlah cukup untuk bisa mengambil alih keluarga Pontir. Karena saat ini keluarga Pontir memiliki orang-orang yang hebat dan juga kuat. Tentu saja ini akan menjadi pertarungan yang sulit, ucap King kepada kepala keluarga Cromwell. Gerhard Cromwell sama sekali tidak ingin memberikan kesempatan lagi kepada Arna. Namun King menyebut kalau Baron Arna ini adalah kenaik yang berada pada level A, sehingga dia bisa dipergunakan pada perang kali ini. King ingin memanfaatkan Baron Arna dan juga 3 orang rekannya untuk bertarung di wilayah Pontir sambil menunggu para pasukan mercenari tiba di tempat itu. Dengan kata lain, King ingin menjadikan Arna sebagai umpan. Mendengar rencana tersebut, kepala keluarga Cromwell pun tersenyum dan itu bukanlah ide yang buruk. Sins memperlihatkan situasi di Istana Peril, tempat kediaman keluarga Pontir. Para pasukan keluarga Cromwell sedang berupaya untuk menjatuhkan kastil tersebut. Pasukan mereka dipimpin langsung oleh putra keluarga Cromwell yang pernah diberi pelajaran oleh Joshua saat berada di Akademi Kekaisaran di waktu dulu. Cerita kemudian berlanjut. Nona Charlie memerintahkan kepada para pasukannya untuk memotong tali yang telah mereka persiapkan untuk pertempuran kali ini. Itu adalah senjata jarak jauh yang dimiliki oleh Kastil Peril untuk melawan para musuh yang menyerbu kediaman mereka. Serangan tersebut mampu menyerang balik para pasukan Cromwell yang datang menyerbu. Akan tetapi, pasukan dari keluarga Cromwell terus saja berupaya untuk menghancurkan kastil keluarga Pontir dengan persenjataan yang lengkap.
Para pasukan dari keluarga Pontir sudah siap di depan pintu gerbang kastil mereka yang saat ini sedang didobrak oleh pasukan dari keluarga Cromwell. Ikarus bertanya, di manakah adik Knight yang harusnya ada di sana bersama mereka? Sir Gawain mengatakan kalau dia pergi tanpa mengatakan sesuatu apapun. Jadi dia pun tidak tahu kemana adik Knight Asma itu pergi. Dalam sekejap, pintu gerbang kastil sudah berhasil dihancurkan oleh musuh. Mereka kemudian masuk berbondong-bondong menyerang ke dalam kastil. Ikarus memerintahkan kepada para pasukan untuk melepaskan jebakan yang sudah mereka persiapkan. Dari atas sana kemudian muncul sesuatu dan berhasil menimpa sebagian pasukan musuh dan mampu menghentikan pergerakan mereka untuk sementara waktu. Namun apa yang terjadi? Dari atas sana kemudian muncul seseorang yang terbang menuju ke arah Tuan Putri. Beruntung perwira kerajaan Pontir dengan sigap menangkis serangan yang dilancarkan oleh Knight yang sangat kuat dari keluarga Cromwell. Sir Gawain yang berada di bawah langsung merasakan adanya kekuatan hebat di atas sana. Pertahanan mereka kemudian berhasil dihancurkan oleh musuh yang sangat kuat. Sir Gawain menangkis serpihan-serpihan batu yang berterbangan dari ledakan tersebut di sana. Secara mengejutkan, orang kuat yang tiba di sana adalah si kembar sang perwira kerajaan dari keluarga Cromwell. Saudara kembar tersebut melakukan penyerangan dari sisi yang berbeda. Para pasukan Pontir kemudian dengan semangat juang yang tinggi, mereka mulai bergerak menyerang musuh mereka di sana. Di sisi lain, pasukan Cromwell juga tidak akan tinggal diam. Perang besar antara keluarga Cromwell dan juga keluarga Pontir kemudian dimulai di dalam kastil. Sir Gawain dengan kemampuan berpedang tingkat tinggi berhasil menebas sebagian pasukan Cromwell dengan sangat mudah. Si kembar Reich kemudian bergerak ke arah Sir Gawain. Dia berusaha menyerang Gawain di sana. Akan tetapi, Gawain masih bisa menahan serangan tersebut. Reich bertanya apakah pria yang di hadapannya itu adalah Knight yang sering disebut oleh keluarga Cromwell akhir-akhir ini. Scenes kemudian berpindah ke atas kastil. Para pasukan Pontir akan berusaha melindungi putri mereka dari serangan si kembar Lev. Kalian tidak akan bisa menghentikanku dengan kemampuan seperti itu, ucap Lev kepada musuh-musuhnya. Perwira Pontir mengajak Nona Charlie untuk segera menjauh dari sana dan menyelamatkan diri. Namun dalam sekejap saja, si kembar Lev berhasil mengalahkan semua pasukan yang bertugas untuk melindungi Nona Charlie. Lev mengingatkan kepada putri Pontir, pergi bersembunyi sekarang ini sudah tidak ada gunanya lagi. Dia kemudian melancarkan serangan dengan skill aura pedang ke arah Nona Charlie yang sedang berusaha lari dari sana. Khan Birdo kemudian melempar Tuan Putri dan berniat untuk menahan serangan tersebut di sana. Dan boom, terjadi ledakan dahsyat di tempat tersebut. Nona Charlie bahkan sampai terjatuh di sana akibat efek serangan kuat tersebut. Si kembar Lev sudah berada di dekat Nona Charlie dan meminta agar Tuan Putri Pontir menyerahkan diri baik-baik. Ikarus kemudian muncul dan mencoba menyerang si kembar Lev dengan panahnya. Namun serangan kecil seperti itu dengan sangat mudah ditangkis oleh musuh. Ikarus meminta agar Nona Charlie untuk segera lari dari sana. Ikarus menjelaskan kalau mereka belum kalah dan akan berusaha keras untuk bertahan hingga Joshua Sanders tiba di sana membantu mereka. Si kembar Lev menyebut bahwa apa yang dikatakan oleh Ikarus itu adalah ide yang buruk. Kalian tidak akan bisa membalikkan keadaan ini meskipun bala bantuan datang membantu kalian, ucapnya. Nona Charlie kemudian bangkit kembali dan menebas si kembar Lev dari belakang. Beruntung berkat Nona Pontir serangan dari si kembar Lev tidak jadi mengenai Ikarus. Si kembar Lev kemudian memukul Nona Charlie yang telah mengganggu serangannya. Dia kemudian berpikir untuk membunuh Nona Charlie dan akan menceritakan kepada Tuan Muda Gewok kalau Putri Pontir mati karena kecelakaan.
Dia kemudian bersiap dengan pedang aura untuk membunuh Nona Charlie karena sudah berani menebasnya dari belakang. Lev dengan cepat mengarahkan pedangnya kepada Nona Charlie yang sudah pasrah tak berdaya. Namun apa yang terjadi? Secara mengejutkan petir menyambar ke hadapan Nona Charlie di sana sehingga serangan musuh pun gagal untuk membunuhnya. Siapa sangka itu adalah Joshua. Joshua tiba di sana pada waktu yang tepat. Si kembar Lev kemudian tetap bergerak dan akan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalannya. Saat pria itu sudah berada di hadapan Joshua, tiba-tiba serangan dari Joshua berhasil mengenainya. Ya, Joshua menyerang si kembar Lev hanya dengan tinjunya saja. Serangan itu sungguh sangat kuat. Hanya dengan tinju tersebut, si kembar Lev berhasil dikalahkan oleh Joshua. Nampak Joshua memasang wajah seriusnya pada peperangan yang terjadi di sana. Ikarus akhirnya lega karena bala bantuan dari tuannya sudah tiba di tempat itu. Joshua memuji Ikarus dan kawan-kawan yang sudah berhasil menahan musuh-musuh mereka hingga saat ini. Joshua kemudian terbang menghilang dari sana menuju ke tempat yang lain. Di sisi lain, pertarungan hebat juga terjadi antara Sirkain melawan si kembar Raik yang sama-sama memiliki skill pedang aura. Raik mengatakan, "Semakin lama kalian menahan serangan kami, semakin dekat pula keluarga Pontir akan mengalami kehancuran. Karena masih ada banyak pasukan yang akan datang kemari," ucapnya kepada Ken. Sir Ken mulai mengkhawatirkan kondisi mereka saat ini, karena dia tidak akan bisa melawan mereka semua hanya dengan seorang diri. Namun tidak ada tempat bagi mereka untuk mundur dari pertempuran kali ini. "Jika ini terus saja berlanjut, maka kami semua akan mati," ucap Ken di dalam hatinya. Joshua kemudian tiba-tiba muncul di sana dan bertanya, berapa lama Ken dapat mengalahkan musuhnya tersebut. Joshua meminta agar Ken dapat membunuh musuhnya itu dengan cepat. Ken sendiri baru menyadari akan kedatangan tuannya itu di sana. Joshua kemudian bergerak melewati mereka berdua dan berpesan kepada Ken, "Aku akan menunggumu," ucap Joshua. Si kembar Raik kemudian mencoba untuk menyerang Joshua yang lewat di hadapannya. Akan tetapi Ken dengan cepat memulai serangannya lagi. "Tak peduli apa yang akan kau lakukan, kau tidak akan mampu mencapai level tuanku," ucap Ken kepada Raik. Ken menyerang musuh dengan kuat. Akan tetapi Raik masih bisa menahan serangan dari Ken. Meski dia mampu menahannya, Raik merasa pedang milik Ken sangatlah berat. Dia sungguh tidak percaya bahwa Ken masih mempunyai kekuatan sebesar itu. Terjadi ledakan dahsyat di sana. Entah dari mana asalnya itu. Rupanya Joshua lah yang kemudian muncul dan memberikan peringatan kepada para musuh. "Bagi kalian yang merasa bersalah atas pembantaian yang dilakukan oleh keluarga Cromwell, silahkan kalian pergi dari tempat ini dan aku akan membiarkan kalian hidup," ucap Joshua. Namun pasukan Cromwell tidak memperdulikan peringatan dari Joshua dan tetap bergerak untuk menghancurkan kastil milik keluarga Pontir. Karena itu yang dipilih oleh para pasukan musuh, maka Joshua akan bersedia untuk menyerang mereka. Joshua mengayunkan senjatanya dengan santai. Namun lihatlah efek dari serangan tersebut, bahkan mampu membelah menara kastil yang ada di sana. Dalam sekejap, para musuh yang ada di hadapan Joshua musnah akibat serangan petir dari Joshua. Gewok Cromwell bingung dengan skill petir yang mampu mengalahkan seluruh pasukannya. Dia mengira keluarga Pontir masih memiliki senjata rahasia untuk mengalahkan mereka. Bawahannya kemudian menunjuk ke arah samping bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak menuju mereka. Ya, itu adalah pasukan kerajaan Reinhardt yang dibawa oleh Joshua ke medan perang ini. Mereka akan menyerang siapapun yang menjadi musuh bagi Raja Joshua. Bahkan Kanga itu bersiap-siap dengan skill pedang aura miliknya.
Serangan yang luar biasa hebat dilancarkan oleh Kangaitu. Serangan tersebut bahkan mampu menghancurkan menara pengepungan dalam sekejap. Gewok hanya terdiam dan menyadari kalau mereka mulai terdesak saat ini. Ikarus dan putri keluarga Pontir bingung dengan para kenaik yang tidak dikenal muncul dan mampu membantu mereka. Ken yang tidak mau kalah dengan para pasukan baru bawahan Joshua, dia kemudian pergi dengan cepat menuju pertempuran di bawah. Pertarungan Ken versus Reich telah berhasil dimenangkan oleh Ken. Gewok Crumble memerintahkan kepada bawahannya untuk menembak ke arah musuh. Meski rekan-rekannya juga masih berada di sana, namun Gewok tetap memerintahkan untuk segera menembak. Dia tidak peduli kalau pasukannya ada di sana. Yang penting dia ingin mengurangi jumlah musuh yang melawan mereka saat ini. Joshua kemudian tiba di hadapannya dan menyebut Gewok masih sama seperti dulu. Nampaknya kau juga akan berakhir sama dengan Veron Senvilas. Putra 12 keluarga kekaisaran Avalon akan menemui ajal mereka di tanganku. Dan itu pasti adalah takdir, ucap Joshua. Gewok yang melihat Joshua di sana mulai gemetar ketakutan. Bukankah kau sedang berada di Reinhardt? Mana mungkin kau ada di sini, ucapnya. Gewok meminta Joshua untuk menunggu, karena dia adalah anak dari keluarga Crumble. Kalau kau membunuhku, apakah kau mau menerima akibatnya? Sekarang ini kau bukanlah bagian dari keluarga Duke Agnus lagi, ucapnya memperingatkan Joshua. Joshua kemudian menunjukkan wajah yang menyeramkan. Kenapa aku harus membunuhmu? Kau akan kubiarkan hidup karena keluargamu memiliki banyak harta, tapi akan kupastikan untuk merebut semuanya darimu, ucap Joshua. Gewok meminta Joshua untuk berhenti mengatakan omong kosong dan lihatlah sekitarmu. Apakah mungkin kau bisa mengurus semua pasukan kami hanya dengan sendirian saja? Tanya Gewok Crumble. Ken dengan cepat mengatakan kalau Joshua tidak akan sendirian, karena dia akan selalu ada di sisi tuannya. Sebagai kenaik pertama Tuan Joshua, aku, Sir Ken, akan melakukan segalanya untuk membunuh siapapun yang berani menantang tuanku, ucap Ken di sana. Para pasukan Crumble ternyata lumayan mengenal Ken. Mereka telah mendengar kabar kalau Ken, satu-satunya kenaik Joshua, memiliki kemampuan yang sangat hebat. Putra dari keluarga Crumble meminta bawahannya untuk tidak gentar karena mereka akan membuat Joshua dan juga kenaiknya merasakan penyesalan karena sudah berani datang ke sana. Namun pasukan dari kerajaan Reinhardt menegaskan kalau pasukan Crumble lah yang akan merasakan penyesalan karena sudah berani melawan raja mereka. Karena itu menebas para pasukan musuh dengan mengendarai kuda. Sir Ken yang tidak mau kalah juga mulai bertindak di sana. Dengan sangat mudah, Sir Ken mengalahkan para pasukan musuh yang berada di sana. Gewok semakin ketakutan dan tidak bisa mempercayai ini. Bagaimana bisa 5.000 pasukannya mati begitu saja? Ini pasti hanya mimpi, ucapnya. Joshua memperingatkan Gewok Crumble bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya pada kehidupanmu adalah mimpi buruk yang nyata bagimu, ucap Joshua. Joshua mengarahkan senjata tombaknya ke arah leher Gewok Crumble dan menyatakan kalau perang ini sudah berakhir dengan kekalahan bagi keluarga Crumble. Kau akan menjadi tawananku sekarang ini. Aku berharap kau bisa menikmati hidupmu tanpa gelar bangsawan. Kemanapun kau pergi, kekuasaan keluargamu tidak akan berarti lagi untukmu, ucap Joshua. Sins kemudian memperlihatkan di hutan kegelapan. Di sana terdengar suara mengerikan yang menyebut manusia sudah lupa waktu ketika mereka berlutut di hadapan kekuatan sejati. Dan janji yang seharusnya tidak diingkari oleh mereka akan segera terjadi, ucap suara tersebut yang ternyata berasal dari naga. Entah apa yang membuat naga tersebut mengamuk dan membenci manusia. Bagaimanakah nasib perang antara keluarga Pontir dan juga keluarga Crumble? Mengingat bala bantuan keluarga Crumble dari Guild Mercenary King masih dalam perjalanan menuju medan tempur.
menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimanakah menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.